Jadi selamat buat PDIP yang memenangkan pertandingan di Jakarta, dan itu akan menjadi penanda bahwa Jokowi akhirnya tidak punya lagi grip di Jakarta. Itu keunggulan pertama dari psikologi publik yang memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu jangan balik-balik lagi dalam politik, apalagi di Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mereka masih merasa punya celah bisa masuk ke putaran kedua itu karena masih ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa Pramono Rano itu belum 50% +1. Itu termasuk juga Kompas juga hasilnya seperti itu. Tapi kalau sudah dengan real count-nya dari formulir C1-nya kan ya justru artinya jadi pegangan itu ya, bukan quick count. Quick count ini hanya sebagai panduan saja gitu, dan itu tidak punya kekuatan hukum. Ya, kita harus hentikan ambisi lembaga-lembaga survei yang disewa oleh Mulyono ini untuk memainkan emosi psikologi publik. Padahal sebetulnya di Jakarta itu Jokowi itu kalah telak. Kan kalau kita mau hitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu intinya tuh. Nah, kita mau lihat misalnya 60% ini digabung dengan kemenangan PDIP di banyak daerah. Ada berapa? Dari 500 paruh PDIP dapat kan 200 berapa, Pak Hasto sebutin kemarin 239 bupati kepala daerah itu juga dimenangkan PDIP. Papua itu sebagian besar PDIP. Jadi terlihat bahwa PDIP memang berhasil mengkonsolidasi suara atas prinsip marhanisme dan atas prinsip anti mulyonoisme kan. Itu dasarnya kan. Jadi konyol kalau lembaga-lembaga survei ini masih memainkan prinsip margin of error untuk menagih atau melihat peluang dua putaran di Jakarta. Itu konyol juga tuh. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan tuh. Tamburan nih Pan Kelurahan tuh. Katakan memang pilkada itu tidak ada yang nggak becek, semuanya becek. Tetapi kalau kita bicara tentang potensi untuk melakukan kecurangan, ya tentu saja calon yang di-endorse oleh kekuasaan. Potensi curangnya lebih besar dibandingkan calon yang bukan di-endorse kekuasaan. Apalagi dalam konteks ini belasan partai politik mendukung Ridho melawan satu partai politik saja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara potensi curangnya, ya tentu saja potensi curang pasangan yang didukung oleh kekuasaan lah yang jauh lebih nyata ya, karena secara jaringan kekuasaan mereka punya dan juga finansial tentunya.
data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten, tim. Dia, alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024, telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi
transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka, dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai dan riang gembira. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian dan TNI Polri yang telah menjaga pilkada berlangsung secara jujur, aman, adil, dan tertib. Dan secara khusus, tepat hari ini, tanggal 28 November, saya dan Bang Dul ingin mengucapkan selamat HUT Persija ke-96. Di jelang 1 abad Persija, tentunya ke depan kami ingin Persija menjadi klub kebanggaan kita bersama. Untuk itu secara khusus sebagai bagian dari keluarga besar Jakarta Menyala, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persija. Terima kasih, itulah yang ingin kami sampaikan. Secara khusus kami memberikan kesempatan kepada Bang Dul, apabila ada ditambahkan kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Baik teman-teman sekalian, kalaupun memang dinyatakan 1 putaran, ini adalah kemenangan Jakarta itu sendiri. Artinya Jakarta akan mempunyai gubernur dan wakil gubernur definitif dan harus segera menyelesaikan semua permasalahan yang memang kita hadapi bersama. Kita menghadapi climate change yang ekstrim. Wilayah Muara Karang sudah terjadi banjirop yang luar biasa. Kemudian juga kita harus menyelesaikan, mempersiapkan seluruh kebutuhan pokok menghadapi Ramadan dan Lebaran. Itu bukan pekerjaan mudah, berkali-kali saya sampaikan. Artinya sekali lagi, tidak dengan rasa angkuh, kemenangan ini adalah kembali kemenangan kita dan semua kompetisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, tadi kita baru saja ada kegiatan di sini ya. Memang sengaja belum pulang, tunggu habis Isya biasanya. Tetapi sambil menunggu saya mau melakukan update terhadap Pilkada DKI. Dan ini menarik ya, karena kemenangannya diperkirakan sangat tipis, hanya 50,07%. Maka kedua belah pihak sekarang saling klaim. Tentu klaim yang berbeda kualitasnya. Kalau pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mengklaim bahwa ya kemenangan tidak mencapai 50% plus 1 sehingga terjadi 2 putaran. Dan tokoh-tokoh dari pasangan ini berkomentar. Riza Patria, kemudian Habibur Rahman, Dasko, ya kebetulan semuanya dari partai penguasa, partai Gerindra. Mungkin ini dianggap tamparan bagi legitimasi Prabowo Subianto. Ternyata memang Prabowo tidak ada apa-apanya dengan Anies Baswedan kalau di Jakarta. Kan begitu maknanya ya saudara sekalian. Dan kita lihat bahwa di Pilpres juga sebenarnya ya Anies unggul kalau seandainya suara luar negeri tidak dimasukkan. Jadi pernah dikatakan waktu ada perdebatan dulu ya, wah suara luar negeri itu beda tidak dimasuk. Oh enggak. Jadi saya baru ingat bahwa yang namanya suara luar negeri itu dimasukkan ke Provinsi DKI. Why? Karena akan menentukan kemenangan yang terkait dengan kemenangan di tingkat provinsi. Tidak ada provinsi luar negeri. Karena kita tahu bahwa dalam konteks Pilpres harus ada kemenangan di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Gitu ya saudara sekalian. Sehingga suara luar negeri ya dimasukkan ke Provinsi DKI. Itu sebagai konsekuensi ada aturan konstitusi yang mengatakan bahwa kemenangannya itu kita akan menganut sistem 2 putaran ya, 2 round system dalam Pilpres. Jadi 50% plus 1 plus persebaran di lebih separuh jumlah provinsi dan sekurang-kurangnya 20% di jumlah provinsi yang bersangkutan.
Jadi saudara sekalian, saling klaim ini menarik ya. Maka saya katakan ini sepertinya akan bermuara di MK. Sementara Ridwan Suswono melakukan klaim bahwa harusnya 2 putaran, ya tentu saja pasangan yang satunya yang dinyatakan sebagai pemenang itu mengatakan kalau kemenangannya mereka sah, ya 50% lebih tersebut. Coba kita lihat ya berita-berita yang relevan dengan ini, menarik untuk kita bahas tentunya ya. Coba kita lihat beritanya ya. Misalnya ini tanggapi kubu RK Suswono yang menduga adanya kecurangan pilkada, Pramono menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu. Ini soal kecurangan ya. Bahkan tim Ridho ya, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono sayembarakan kecurangan pilkada DKI hadiah 10 juta rupiah, luar biasa banyak sekali uangnya ya. Kemudian Dasko Gerindra titik 2 di perhitungan internal Pilgub Jakarta 2 putaran. Kemudian Habibur Rahman soal pilkada Jakarta memang 2 putaran. Dasko pilkada Jakarta 2024 kemungkinan besar 2 putaran. Haris Moti ini aktivis 98 yang kemudian bergabung dalam tim Prabowo sejak pemilu 2014-2019 ya. Dia mengatakan bahwa semua harus terima pilkada Jakarta 2 putaran. What? Harus terima bagaimana ya? Jadi saudara sekalian ya, coba kita lihat apa yang dikatakan Ridwan Kamil itu dan kemudian juga Suswono. Tapi maksud saya pasangan satunya yaitu Prano. Tapi kita akan lihat dulu ya yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan bantahannya dulu biasanya. Biasanya kita langsung bantahan dulu, nanti kita akan ada biasanya background informasinya ya. Coba kita lihat ya. Oke. Nah ini ya. Tanggapi kubu RK Suswono yang menduga adanya kecurangan pilkada, Pramono menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu. Oh, tidak ada yang tidak ada yang spesifik, tetapi intinya mereka mengatakan menang ya. Nah, tim Ridho sayembarakan, kemudian Reza Patria dulu kita bacakan ya, karena Reza Patria ini adalah tim suksesnya ya. Coba kita bacakan apa yang disampaikan Reza Patria. Ya. Oke, sobat era sekalian. Padahal kalau kita lihat merchandise-nya ini betul-betul luar biasa ya. Merchandise Ridho ini ya. Bisa copet teriak copet. Saya tidak mau bilang maling teriak maling ya. Gitu. Coba lihat ini ya. Nih. Kubu Ridwan Kamil menolak kalah, faktanya Pramono raih 50,07% dari total suara sah ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, menolak kalah ya. Oke. Saya kira wajar ya kalau kemudian mereka belum mau menyerah karena tipis sekali perbedaannya. Perbedaan banyak saja tidak mau menyerah, apalagi perbedaan tipis. Tribunnews.com Jakarta, berdasarkan penghitungan formulir C hasil KWK, pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno meraih 2.183.577 suara atau 50,07% dari total suara sah. Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 3 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07% kata Pramono Anung saat menggelar konferensi pers deklarasi kemenangan dirinya di Pilkada DKI Jakarta di kediamannya di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan, Kamis 28 November 2024. Pramono mengklaim perolehan suara Pramono Rano mencapai 50% plus 2.943 ya, more than enough untuk dinyatakan sebagai pemenang satu putaran. Dengan demikian dia dan Rano Karno telah memenuhi syarat sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2024 seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024 yang memperoleh lebih, yaitu memperoleh lebih dari 50% suara sah. Sekali lagi suara sah ya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul telah memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%, ujar Pramono. Meski demikian, mereka tetap menunggu pengumuman resmi dari KPUD DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada. Kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD sebagai penyelenggara, tegas Pramono. Oke ya. Sementara bantahan sebelumnya yang disampaikan Ahmad Riza Patria adalah sebagai berikut ya. Jadi Riza Patria klaim temukan praktik politik uang dan pembagian sembako di Pilkada Jakarta. Kemudian tim pemenangan Ridho temukan dugaan surat suara tercoblos untuk paslon Pramono Rano. Kemudian Realcon KPU pukul 23.45, beda lagi nih ya. Oke, sobat era sekalian, kalau dicari kesalahan-kesalahannya ya mungkin ada, tetapi hal yang sama mungkin dilakukan juga oleh pasangan Ridho ya. Karena faktanya pasangan Ridho yang paling banyak modal dan merchandise-nya. Itulah pemilu kita ini, pemilu yang becek ya. Pemilu yang kadang-kadang kita susah untuk melihat ada enggak yang betul-betul real, bersih gitu ya. Dan tentu saja tidak sontoloyo ininya KPU-nya. Tapi kalau KPU-nya sontoloyo ya berat juga ya. Misalnya atau Bawaslu-nya juga sontoloyo. Jadi banyak pemakluman, tetapi ruang pemakluman tersebut kemudian menjadi berbeda antara incumbent dan yang bukan incumbent ya. Jadi ini menarik untuk kita ikuti bagaimana ke depannya nanti ya. Sobat era sekalian, yang jelas klaim kedua belah pihak ini pasti akan berakhir di Mahkamah Konstitusi seperti saya katakan tadi ya. Karena memang tipis sekali, cuman beda berapa ribu saja dari 50%. Dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi nggak mungkin pasangan itu didiskualifikasi ya rasanya. Karena tadi masih tolerable, kadang-kadang susahnya kita ada toleransi ya. Kembali kepada kalau kita lihat misalnya lembaga-lembaga survei, misalnya Mas Pram, Bang Dul menang 6 lembaga survei ya. Dan memang sekarang tidak diperlukan lagi survei karena sudah ada real count yang diintip dari KPU dan tentu saja dari pasangan masing-masing. Maka kelihatannya yang disasar oleh pasangan Ridho adalah kecurangan ya. Salah satunya misalnya coblos tembus yang mungkin akan dikapitalisasi untuk mengatakan bahwa sebelumnya sudah terjadi kecurangan. Itu yang kelihatannya akan dikapitalisasi. Kita bacakan coba ya. Tim pemenangan Ridho temukan dugaan surat suara tercoblos. Ini barangkali akan lebih dibandingkan money politics yang kadang-kadang terlalu permisif ya. Oke. Tim pemenangan Ridho temukan dugaan suara tercoblos untuk paslon Pramono Rano. Jakarta Kompas.com. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ridho, Ahmad Riza Patria mengungkap adanya temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tiba di Pinang Ranti termasuk ini, kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas suara tidak sah tapi dicoblos
nomor urut 3. Berarti ada kecurangan, kata ujar Riza dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Menteng dini hari. Riza menyebutkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 3 bentuk kecurangan yang terjadi selama Pilkada Jakarta 2024. Terdengar gak suaranya? Atau kita berhenti dulu ya? Kita hentikan dulu ya. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya setelah azan tadi. Riza menyebutkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 3 bentuk kecurangan yang terjadi selama Pilkada Jakarta 2024. Kecurangan yang pertama adanya pembagian sembako, kedua money politics, ketiga pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU. Tapi dicoblos nomor urut 3, jelas Riza. Ia menegaskan dugaan ini perlu diusut oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Kami ingin KPU, Bawaslu dan aparat mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata, tambahnya. Kenapa nggak ngomong waktu Pilpres itu ya? Mestinya Pilpres dia ngomong juga. Selain temuan surat suara tercoblos, Riza juga menyoroti dugaan adanya praktik politik uang dan pembagian sembako. Ia menyebutkan temuan sembako yang siap dibagikan terjadi di beberapa lokasi termasuk Kepulauan Seribu. Dan ternyata dugaan kami betul, di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar lanjutnya. Karena itu tim Ridho mengajak masyarakat dan partai pendukung untuk melaporkan segala bentuk kecurangan yang ditemukan. Kami ingin mengajak seluruh jajaran partai pendukung agar melaporkan semua bentuk money politics, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat terkait pilkada, kata Riza ya. Luar biasa ya. Riza Patria klaim temukan praktik politik uang dan pembagian sembako di pilkada. Padahal gambar-gambarnya ini ya. Jadi memang saudara sekalian, saya katakan memang pilkada itu tidak ada yang nggak becek, semuanya becek. Tetapi kalau kita bicara tentang potensi untuk melakukan kecurangan, ya tentu saja calon yang di-endorse oleh kekuasaan. Potensi curangnya lebih besar dibandingkan calon yang bukan di-endorse kekuasaan. Apalagi dalam konteks ini belasan partai politik mendukung Ridho melawan satu partai politik saja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara potensi curangnya, ya tentu saja potensi curang pasangan yang didukung oleh kekuasaan lah yang jauh lebih nyata ya. Karena secara jaringan kekuasaan mereka punya dan juga finansial tentunya. Tapi ya biasalah ya, biasa yang seperti ini tentunya ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya terkait dengan tema ini. Ridwan Kamil sejak bergabung dengan Jokowi urat malunya putus. Putra daerah hanya Bang Dul. Gercos golput mantap 40%. Reformasi 2024. Wajar harus putra asli. Jarak 10% tuh udah gak butuh lagi yang namanya 2 putaran. Itu udah jauh jaraknya. Kalau benar-benar pengen adil, Anies itu korban ketidakadilan. Ya bukan soal jaraknya jauh, memang regulasinya kalau tidak sampai 50% ya diadakan putaran kedua ya. Kemudian wakil Anies kemarin kayaknya mulai playing victim, bilang ada kecurangan main money politik dan paket-paket bansos. Kim Plus gudangnya otak curang. Masih nggak puas, Jatim 58%, Jateng 58%, Jabar 60%, Banten 50%, 58%, Sumut 60%. Bali aman, Banteng menang, diam aja. Kalau bisa RK putaran 2 100%, mimpi, salam sehat, tetap semangat, berbahagialah ya. Kemudian kutak-katik yang golput kebanyakan orang kaya nggak kayak kita. Bang RH, jangan kebiasaan jelek-jelekin PDIP sementara dulu ya. Kalau tangan busuk lewat KPU paksakan 2 putaran, nanti
jadi untungkan si RK dan Mulyong. Saya lihat abang jadi hobi analisa PDIP, mending analisa RK lah. Kok tiba-tiba mengatur-atur ya. Ya. Kemudian Buzzer Mulyono gagal gajian, jagoannya keok. Coba aja Jokowi dulu suruh nyalon di negara maju macam Australia, yakin 1% gak nyampe ya. Itu ada gambar-gambar ya sekalian, nggak apa-apa di spill aja gambar-gambar yang ada. Oh ya, ini ada juga soal sayembara ya, yang dia ngasih uang 10 juta untuk menemukan kecurangan. Luar biasa, banyak sekali uangnya ya. Ini apa ya? Nih, tim Ridho sayembarakan kecurangan pilkada DKI, hadiah 10 juta. Coba kita bacakan ya. Tirto.id, tim pemenangan pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengumumkan bakal memberikan hadiah uang sejumlah 10 juta bagi siapa saja yang melaporkan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Itu aja menunjukkan uangnya gede banget ya. Kecurangan pilkada itu bisa berupa praktik politik uang ataupun penyebaran sembako selama masa tenang hingga hari pencoblosan. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politics maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan, kata Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Golkar Jakarta. Riza meminta agar seluruh masyarakat untuk mengambil foto dan video, kemudian melaporkan apabila melihat adanya kecurangan, termasuk apabila melihat sembako-sembako yang dibagikan. Adapun Riza mengklaim timnya telah menemukan sejumlah kecurangan politik uang dan penyebaran sembako pada hari tenang di beberapa wilayah di Jakarta. Salah satu tempat yang ditemukan banyak sekali sembako siap edar adalah di Kepulauan Seribu. Ternyata dugaan kami betul. Di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses Pilkada Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politics dan penyebaran sembako di hari tenang, katanya. Riza menyayangkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam proses Pilkada Jakarta. Menurut dia hal ini telah merusak demokrasi. Ketika bicara mengenai pilkada di pilpres normal-normal saja. Luar biasa ya. Kalau pilpres normal-normal saja ya. Bahwa rakyat sudah memilih 58% memilih memberikan mandat kepada calon presidennya ya. Luar biasa. Kita lanjutkan ya membaca komentar sobat era sekalian. Sambil saya bersin ya. Semoga Pak Pram benar-benar menepati janjinya untuk memberikan keadilan bagi para masyarakat miskin kota di Jakarta dan warga kampung Bayam khususnya. Insya Allah mudah-mudahan. Anak Abah belum turun gunung semua baru 60% jadi golput banyak. Padahal programnya akan diteruskan oleh Pramdul. Di DKI Mulyono tidak bisa curang makanya dia kalah. Kemudian TikTok versus Tribun Timur, Demokrasi Wall Sontoloyo. Kemudian target Prabowo cuma satu, pinterin aja orang Indonesia biar nggak bisa dibodohi lagi ya. Semangat terus Bang RH. Kalau menyatakan 2 putaran mungkin setelah didiskusikan dengan para titik-titik. Mudah-mudahan Pramono melanjutkan program Anies yang belum tersentuh. Menteri yang teriak-teriak SARA enaknya diapain tuh? Ya, ditemukan paket-paket bansos siap edar, kata Riza ya. Padahal pasangan ini yang paling banyak kelihatannya. Bye-bye PKS, penjual agama. Abah gua jadi terfitnah penjual agama juga waktu pemilu. Ternyata partai itu. Oh ya jangan juga ya. Tapi pembelajaran juga bagi PKS ya. Sebagai pemilih PKS ya tentu saya berharap PKS mau mengintrospeksi. Kalau PKS tidak mau mengintrospeksi ya siap-siaplah menjadi partai gurem jadinya ya. Karena apa? Karena pemilih PKS itu pemilih terdidik dan rasional. Kelas menengah Muslim perkotaan, dan itu rawan sekali kalau dia menemukan ketidakadilan ya, langkah-langkah yang tidak adil bisa lari dia
Ya, beda sama masa-masa yang ideologis seperti PDIP misalnya. Itu punya pangsa pasar sendiri. PKS punya pangsa pasar sendiri, tetapi sekali lagi kalau ceruknya dalam muslim menengah perkotaan itu lebih mudah lari kalau seandainya ada ketidakadilan ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.